Rahayu, saudara-saudara Siwa Tosana Nusantara. Jumpa lagi dengan saya, Joko Supriyadi, dari GS Collection Kresadi Channel, Jakarta. Marilah kita senantiasa berdoa. Tuhan, semoga senantiasa segala yang terindah, yang terbaik, terlumpah untuk kita semua. Amin. Pada saat ini kita bicara tentang tema tayangan ke-129. Ini juga memenuhi permintaan dari teman-teman untuk mengupas dapur mesem. Mungkin karena dapur ini jarang kita jumpai, sehingga pemahamannya juga sangat blur. Mungkin alasan itu teman kita ini meminta untuk direviewkan keris berdapur mesem. Untuk itu tema yang saya bawa pada tema 129 ini adalah dapur mesem, sang pengangkat citra dan pesona diri. Sekaligus saya nanti akan mereview dua keris saya, adalah nomor 6239 sama nomor 5877. Sebelum kita masuk ke review pusaka, rasanya dasarnya perlu kita coba kupas. Mesem itu adalah bahasa Jawa. Dalam bahasa Indonesianya artinya adalah tersenyum. Bagi saya, senyum itu adalah alat yang sangat efektif untuk mengangkat citra atau pesona diri kita. Bayangkan ketika ada orang yang tersenyum sama kita. Mungkinkah kita akan marah-marah sama orang yang tersenyum pada kita? Padahal senyum itu adalah sesuatu hal yang gratis, yang kadang kita sendiri nggak tahu, karena mungkin adalah beratnya suatu masalah sehingga senyum aja tidak punya. Jadi menurut saya itu menjadi penting. Di samping senyum itu menurut saya sangat efektif untuk mengangkat citra dan pesona diri. Menurut saya pribadi, bahkan saya pun itu berdoa itu selalu tersenyum saat berdoa. Karena bagi saya pemahamannya sederhana. Saya tidak mau menggunakan otak pada saat berdoa. Karena ujung dari penggunaan otak itu bisa akan membawa kita pada suatu arah kesedihan. Karena ketika otak punya panca indera, dia salah satunya punya suatu rasa dan bisa membawa kita ke arah kesedihan. Lah, saya ini maunya selalu bahagia. Ya, kalaupun ada tetesan air mata, tapi saya inginkan itu bukan karena didorong oleh rasa kesedihan, tapi rasa keharuan. Dan haru itu bagi saya adalah rasa hati yang paling tinggi. Untuk itu, saya selalu berdoa menggunakan hati dan saya selalu tersenyum. Sayangnya ya, tidak mudah kita berdoa dengan hati. Karena selalu ada bahwa hati itu kita selalu ditutupi atau selalu dikotori dengan ego manusia. Untuk itu, cara yang terbaik, ya bisa dikatakan dengan sedikit memaksa hati kita terbuka, itu dengan senyuman. Bagaimanapun, otak adalah bagian daripada tubuh fisik manusia yang pada akhir cerita nanti cuma jadi debu dan tanah. Sementara hati itu bukan organ fisik, non fisik, tapi disepakati di dalamnya ada zat yang maha agung, yaitu orang lain menyebutnya soul. Karena hati itu dikiaskan sebagai kolbu, senantiasa akan kekal walaupun ketika tubuh fisik manusia sudah tiada.
Jadi mengapa kita harus mengandalkan sesuatu yang tidak kekal, yaitu otak kita? Sebaiknya kita mengandalkan yang kekal dan abadi, yaitu hati kita. Untuk itu terkait dengan Tosanaji, seorang pukeris sebagai cerdik pandai, seseorang spiritual yang bisa menangkap wawasan masa depan, rasanya dia penting untuk membuatkan suatu keris berdapur mesem, agar sebagai pengingat di masa depan bahwa mesem itu sesuatu hal yang sangat penting, gratis tapi sangat penting. Untuk itu mari kita ke keris nomor 62 39. Inilah dapur mesem. Ada keban kacang, ada gereneng, ada pijetan. Tikel alisnya ada tapi ini nggak terlalu nampak. Dia punya sekar kacang, lambe gajahnya ada 2. Inilah ketika lambe gajahnya berkurang 1, jadinya dapur temenggung. Ketika lambe satunya kemudian tanpa gereneng, jadinya sepaner. Namun ini adalah dapur mesem. Dapur mesem ini panjangnya 39,5 dan pamornya kulit semongko. Karena hampir 40 terkategori keris corok atau keris yang jumbo. Pemahaman tangguh dengan material seperti ini, pamor yang seperti ini, tangguh saya adalah tangguh Cirebon Sepuh. Cuman banyak orang yang sekarang suka lebih spesifik. Cirebon Sepuh itu sepuh seperti apa? Karena rentang waktu daripada Keraton Cirebon itu sangat panjang. Bagi saya ini Cirebon Sepuh seera Mataram. Jadi kalau ditanyakan abad, ya sekitar abad 17-an. Nah, dapur mesem ini sedikit agak jarang kita jumpai. Sehingga kalau kita memahami tentang dapur mesem dengan pamor kulit semongko, ya bisa kita artikan bahwa mesem itu adalah secara filosofi kita sebutkan di depan sebagai pengangkat citra dan pesona diri kita sebagai tuannya. Dan kulit semongko tentunya Anda tahu filosofinya lebih ke arah untuk kesejahteraan dan kemakmuran. Dan filosofi kedua dari kulit semongko lebih ke arah untuk meningkatkan kemampuan kita dalam bergaul, urusan pergaulan. Itulah keris yang pertama yang saya ingin sampaikan, yaitu keris nomor 6239. Sedangkan pusaka yang kedua yaitu pusaka nomor 5877. Ini rangka perak sandang walekat yang zaman lama. Sekarang kita sudah tidak pernah ketemu orang membuat sandang walekat yang seperti ini. Mari kita coba lihat dalamnya. Seperti tadi, ada tikel alis, kembang kacang, lambe gajah 2, ada pijetan, ada sogokan 1, ada serawean, dan ada gereneng. Ya, inilah mesem. Namun mesem ini menjadi sangat menarik ketika di atasnya ada luk 3-nya yang kita sebut dengan uruping dila, atau ada orang yang menyebut damar muruk. Kalau di Jawa Barat orang menyebutnya caang, senantiasa menyala. Saya mengamati dengan seksama secara besi, bahkan jauh lebih tua dari Singosari. Namun saya melihat bukan di atas Singosari Kediri. Saya pikir gambarannya tidak seperti ini. Menurut penangguhan saya, ini adalah keris Kauripan. Bagaimana kok mesem diberikan yang namanya uruping dila? Jadi kalau kita lihat ini keris yang sangat tua sekali.
bahkan di pijutannya bolong. Kalau kita bicara tentang masalah mesem yang uruping dilah ini, uruping dilah adalah semacam sesuatu tambahan yang ada pada dapur utama. Tambahan itu kan kita sering ketahui bahwa ada sinebonya, ada tambahan berupa pudak setegal, kali ini yang uruping dilah. Makanya sebutannya adalah mesem uruping dilah. Panjangnya 32,6 cm dan dia adalah keleng. Tangguh saya adalah kahuripan. Karena melihat materialnya jauh lebih tua di atas dari Singosari. Rasanya tentang mesemnya tadi kita sudah kupas di atas filosofinya. Kalau bicara keleng tentunya bicara urusan perlindungan. Namun satu yang menarik yaitu uruping dilah. Kalau kita bicara tentang uruping dilah, filosofi pertama bisa mengandung arti kata semangat. Dan filosofi kedua, uruping dilah lebih sifatnya sebagai penerang buat sesama, atau untuk menyinari atau memberikan sesuatu pencerahan, kebaikan, arahan kebaikan untuk sesama. Dan itulah uruping dilah. Sehingga ketika mesem uruping dilah ya tinggal digabungkan aja. Secara filosofi mesemnya tadi sebagai peningkat citra dan pesona diri. Dan yang kedua terkait dengan masalah uruping dilah, ya seperti saya telah sampaikan tadi. Demikian permikaan dari beberapa teman yang saya ingin mengupas keris dapur mesem. Namun di sisa waktu ini izinkan saya memantapkan cara pandang beberapa teman menurut versi saya. Kalau cocok ya silakan dipakai, kalau tidak ya saya minta maaf. Jangan dipaksakan. Terakhir-terakhir ini dikala adanya suatu pandemi, barangkali memang susah juga cari duit. Karena ada semacam satu resesi sana sini. Saya kadang-kadang kasihan kepada keris. Karena keris itu sering disalahkan. Karena akhir daripada semacam satu keris yang isinya filosofi doa, akhirnya posisinya itu akhirnya disalahkan karena apa yang didoakan tidak terjadi. Apakah yang namanya doa kalau kita pada Tuhan itu harus terjadi? Jadi saya ingin ingatkan, doa adalah penyempurna atas tindakan kita. Tanpa tindakan doa pun juga akan muspro. Jadi pesan saya, jangan pernah menyalahkan keris kalau apa yang Anda inginkan tidak terjadi. Karena menurut saya ada ungkapan Inggris saja lah, biar kita kadang-kadang percaya kalau ada bahasa Inggrisnya. Ada suatu ungkapan yang sederhana, the man behind the gun. Yang terpenting itu justru orang yang memegang senjata itu. Orangnya bukan senjatanya. Anda diberikan suatu pistol yang sangat-sangat luar biasa, yang tercanggih sekalipun. Kalau buka pelato aja Anda masih belum ngerti tekniknya, ya nggak akan bisa nembak. Tapi kalau Anda memang penembak-penembak yang sangat mahir, walaupun mendapatkan suatu pistol-pistol yang agak jadul, tapi keahlian Anda akan bisa membuat Anda menembak dengan tepat juga. Jadi menurut saya, berkeris itu yang penting dimaksimalkan dari aspek diri kita. Pesan saya yang pertama, pegangan keris itu adalah kalimat rawatlah atau lepaskanlah. Kalau Anda suka ya dirawat, kalau Anda nggak suka, jangan biarkan sesuatu yang tidak Anda sukai ada di rumah. Ya udah dilepaskan aja dengan berbagai macam cara, terserah. Tetapi kalau merawat, banyak orang mengatakan pada saya terlalu ribet. Ya ribet itu karena Anda yang membuat ribet. Perawatan keris itu sangat sederhana sekali. Kalau Anda punya waktu, ditengok. Kalau ternyata kering, kasih minyak. Kalau Anda melihat sudah cukup berminyak, nikmati saja.
Kalau sudah lama akhirnya terbentuk sebuah karat, dijamas atau dicuci. Selesai, seperti itu aja. Kalaupun Anda menambahkan berbagai macam Anda yang menjadikan ribet, bahkan Anda tidak yakin, itu akan menyiksa batinnya Anda. Harusnya Anda nyaman, malah jadi tidak nyaman. Contohnya, wah katanya orang rongkok ini harus seperti ini, rongkoknya harus dikasih ini, kata orang. Terus minyak wanginya harus yang jangan cendono, tapi yang kenongo. Enggak ini cocok untuk Yeni yang melati. Kalau menurut saya bukan demikian. Rongkok itu yang terbaik adalah yang kita suka. Karena kita suka dengan rongkok ini dari kejauhan, rasanya sudah ngawe-ngawe kita. Karena kita melihat barang yang cantik di sana. Karena rongkok itu suka. Saya suka sama rongkok itu. Wewangian, saya suka cendono wangi. Ketika membuka semacam satu keris, didekatkan kita, tercium bau yang cocok dengan hati kita. Kan jadi baik. Jadi menurut saya, maaf. Kalau nggak setuju, mohon dimaafkan. Rangka keris dan minyak wangi itu bukan untuk keris. Sejatinya rangka dan minyak wangi adalah untuk kita. Sama seperti kalau Anda ibadah ke Mekah, sebelum terjadi semacam satu ritual besar, itu masjid itu dibersihkan, dikasih wewangian agar kita jadi kusuk. Masih ingat gak tayangan 114? Bagaimana Anda menyelaraskan pusoko dan bagaimana mengaktifkan energi doa atau sanaji. Penyelarasan sejatinya adalah Anda menikmati keris yang rangkanya Anda sukain, bukan disukain orang lain, katanya orang lain. Yang Anda membau minyak wangi yang Anda sukai, disitulah kekusukan melihat keris itu jadi sangat luar biasa. Nggak terasa, ini terjadi penyelarasan sudah. Baru pengaktifan energi doanya sudah Anda lakukan enggak? Ya kalau ingin mengetahui, lihat aja, tengok tayangan 114 bagaimana cara mengaktifkan energi doa pada Tosanaji. Jangan keburu-buru karena merasa bahwa dalam keris itu isinya doa, membeli keris berharap doa itu bisa menjadi kenyataan. Ketika tidak terjadi kenyataan, kerisnya yang disalahkan. Kadang kita kurang bijak dalam hal yang seperti itu. Demikianlah tayangan yang bisa saya sajikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat walaupun tayangan yang sangat sederhana. Kalau Anda menganggap bahwa pusok keris itu sebagai senjata, saya hanya ingin memastikan keris itu bukanlah senjata untuk mengalahkan orang lain, tapi untuk mengalahkan diri kita sendiri. Apa yang kita kalahkan pada bagian diri kita? Ego kita. Senantiasa jayalah budaya Tosanaji Nusantara. Pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi. Nun. Dapur Mesem, sang pengangkat citra dan pesona diri pribadi.